Sudah sarapan tadi ya? Sudah. Siap untuk belajar ya? Siap. Konsentrasi dalam pembelajaran. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya memimpin doanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Ibu akan presentasi. Absen dulu ya. Ririn. Hadir, Bu. Ya. Najwa. Hadir, Bu. Revita. Hadir, Bu. Farah. Hadir, Bu. Rafa. Hadir, Bu. Fahri. Hadir, Bu. Panji. Hadir, Bu. Pika. Hadir, Bu. Galih. Hadir, Bu. Ufa Apelia. Hadir, Bu. Ya. Siapa yang tidak hadir? Teguh, Bu. Oh ya, yang tidak hadir Teguh ya. Nah, oke, silahkan, nggak apa-apa. Mungkin itu tadi izin karena sakit ya. Iya. Oke, selanjutnya untuk agar kita itu semangat dalam belajar, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, silahkan kalian berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan Farah memimpin nyanyinya. Silahkan berdiri yang lain. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan kalian duduk kembali. Nah, selanjutnya kalian literasi terlebih dahulu ya.
tinggal 5 menit untuk silakan bukunya diambil. Silakan baca literasi, buku literasi yang tentunya berbeda dengan buku pelajaran ya. Silakan Ibu kasih waktu untuk melihatnya. Ya anak-anak, sudah ya? Sudah cukup waktunya untuk literasi. Coba ibu tanya, topik apa yang kalian baca? Panji? Bisa Nabi Syuaib. Bisa Nabi? Syuaib. Syuaib, oke ya. Ufa? Abelia? Ya, kencang. Sudah membaca tadi? Oh, tentang biografi seorang pengarang ya. Oke, boleh. Ya. Silakan. Ayo, siapa yang menjawab? Ya. Ya, Pak? Penyesalan rotan. Penyesalan Rotan. rotan. Farah? Lutung kasarung. Lotung kasarung. Revita? Bawang merah dan bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Ririn? Kisah putri Cinderella. Kisah putih Cinderella. Afika? Kumpulan dongeng si kancil. Ya? Kumpulan dongeng si kancil. Kumpulan dongeng si kancil. Coba Gale? Kumpulan dongeng si labu. Oh, sama ya. Oh, nggak apa-apa. Oke, Faiz? Kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman. Coba satu lagi. Putri Salju. Putri Salju. Apa? Coba kira-kira isinya, Ririn. Gimana? Dalam cerita ini ada seorang putri bernama Ella. Dia Ya. mempunyai budi pekerti, tapi dia menjadi anak yatim piatu karena ibu dan ayahnya meninggal. Oke, itu sudah bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita ya. Jadi ada seorang putri tapi tinggal sendiri sebagai seorang yatim piatu, tapi kita alhamdulillah masih punya kedua orang tua yang lengkap ya. Oke. Maka kita harus lebih semangat dalam apapun, dalam belajar meraih cita-cita ya. Oke, Mbak Farah, apa isinya? Pada zaman dahulu kala ada seorang raja di sebuah kerajaan yang bernama Prabu Tapa Agung. Dia adalah raja yang bijaksana. Oh ya, raja bijaksana mempunyai putri yang mulia, yang agung. Itu juga bisa menjadi suri teladan bagi kita semua ya. Oke, selanjutnya kira-kira kita kemarin sudah belajar apa ya? Farah? Bangun datar. Coba. Ya. Najwa. Bangun datar. Jenis-jenis bangun datar. Benar ya. Ada lagi? Tentang Sudut. sudut. Oke, tentang sudut. Ya. Tapi kemarin belum sempat Ibu untuk menyampaikan lebih detail, maka apa? Kita dalam hari ini kita akan belajar matematika lagi lanjutan yang kemarin. Nah, kita akan belajar untuk mengukur sudut. Nah, mengukur sudut itu dengan menggunakan busur derajat. Nah, itu adalah satuan baku untuk mengukur sudut itu dengan satuan bakunya derajat, maka kita akan menggunakan busur derajat. Nah, tentunya kalian kemarin sudah Ibu
persilakan untuk membawa busur derajatnya. Sudah siap? Sudah siap ya. Oke. Nah, kemudian karena berkaitan dengan tujuan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah nanti guru menerangkan apa itu pengertian sudut, maka kalian akan mengerti tentang sudut itu sendiri. Sudut itu apa sih? Nah, kemudian dengan kalian nanti bisa mengukur sudut, maka kalian akan mengetahui jenis-jenis sudut. Nah, selanjutnya juga dengan mengetahui besarnya sudut, nanti kalian juga akan mengetahui apa jenis-jenis sudut. Dan dengan melihat video, nanti juga kalian akan bisa mengukur sudut dengan benar dalam bangun datar segitiga. Kita pertama ini kita akan pelajari itu mengukur sudut tentang bangun datar segitiga. Oke. Selanjutnya, namun sebelumnya guru dari semalam ini sudah mempersiapkan lagu yang berhubungan dengan sudut ya. Mari anak-anak di tampilan video ini silakan diperhatikan dulu ya. Oke. Yuk, ini lirik lagunya seperti lagu Balonku Ada 5 ya. Oke. Coba kita gimana coba kalau Balonku Ada 5? Balonku ada 5. Oke, sudah, berarti sudah tahu ya lirik lagunya seperti itu. Kita nyanyikan, kita paskan dengan lirik lagu yang sudut ini. Judulnya sudut. 1, 2, 3. Yuk kita belajar sudut, satuannya itu derajat, menggunakan busur derajat. Jenisnya ada 3. Pertama siku-siku, besarnya 90 derajat. Bila kurang sudutnya lancip, bila lebih sudutnya tumpul. Ada 3 bagian sudut. Pertama titik sudut, kedua kaki sudut, ketiga daerah sudut. Oke. Supaya lebih jelasnya kita akan amati ya. Anak-anak amati coba. Itu kalau jenis sudut itu ada berapa tadi? Jenis sudut. Ya? Ada 3. Nah, sudut apa? Itu yang pertama adalah sudut siku-siku. Kalau siku-siku besarnya berapa itu tadi? 90 derajat. Terus bila kurang berarti kurang dari 90 derajat itu dinamakan sudut lancip. Bila lebih itu sudutnya sudut tumpul. Kemudian bila lebih dari 90 derajat sudutnya tumpul ya. Nah, di situ kalau kita Ibu terangkan lebih lanjut, sebentar ya. Terangkan lebih lanjut, itu kita akan mengenal sudut. Nah, sudut apa sih yang dinamakan sudut itu adalah apa? Pertemuan 2 garis. Nah, pertemuan 2 garisnya. Coba diperhatikan sini. Setelah itu kita perhatikan di sini dulu. Gua akan terangkan bahwa sudut itu adalah pertemuan 2 garis. Kita misalnya menentukan sudut ya.
kita akan dua garis ini bila bertemu dan berpotongan. Nah, ini seperti ini maka akan membentuk apa? Membentuk sudut. Nah, ini dalam satu titik. Nah, inilah yang dinamakan titik sudut. Yang ini namanya daerah sudut, ya. Nah, ini nanti yang akan kita ukur, ya. Akan kita ukur. Jadi misalnya nanti Ibu akan contohkan bagaimana cara mengukur sudut. Kemudian ini adalah titik sudut, ini dua garis yang berpotongan dan bertemu dalam satu titik, ini dinamakan sudut. Oke. Nah, Ibu akan contohkan kalian kemarin sudah busur derajat, ya. Misalnya itu tadi Bu Guru akan terangkan bahwa ini adalah busur derajat. Nah, busur derajat itu ada dua yang melingkar, melingkar dua barisan angka. Nah, ini kita akan ukur dari angka 0, misalnya dari kanan itu dipaskan dulu titiknya, titik sudutnya. Nah, kalau dalam busur derajat inilah yang dinamakan titiknya, ya, titik sudutnya di sini. Nah, kita tadi sudah tahu ini titik sudut, maka kita tekan di sini. Nah, nolnya kita akan nolnya. Nah, nolnya misalnya dari kanan, ya kita melihatnya nolnya mulai barisan dari kanan itu adanya di bawah, ya, di lingkaran bawah. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Berarti ini berapa? 70 derajat. Nah, kalau kita misalnya mau mengukur dari kiri, itu juga dilihat dari nolnya. Diplekan, dipaskan titik sudutnya, kemudian dilihat itu angka nolnya dari kiri sampai ke kanan itu di sini 65 derajat. Nah, ini berarti sudut itu besarnya 65 derajat. Oke, saya dengan penjelasan itu mungkin ada yang bertanya? Bu, dalam sudut derajat itu kan ada dua deretan angka yang melingkar, yaitu yang atas dan bawah, yang mana yang bisa digunakan? Oh iya, tadi kan Bu Guru sudah menerangkan kalau ada deretan dua angka yang melingkar di busur derajat, itu dua-duanya bisa digunakan, ya. Dua-duanya bisa digunakan di dalam mengukur sudut, tergantung daerah sudutnya yang mau kita ukur. Kalau misalnya menghadap ke sini, berarti nanti kita akan mengukurnya mulai ininya, misalnya ini titik sudut, kita akan paskan titik sudutnya, kita lihat dari angka nolnya yang di bawah ke atas itu berapa. Nah, ini Bu Guru menunjukkan 40 derajat. Nah, seperti itu, ya. Coba ya. Selain menggunakan busur derajat, apakah bisa menggunakan penggaris yang lain? Oh iya, sebenarnya penggaris itu selalu digunakan, ya. Untuk misalnya kita mau mengukur sudut itu sebenarnya ya karena kita sudah ada ditentukan satuan bakunya, maka kita sudah ada satuan bakunya, kita menggunakan busur derajat, ya kita mengetahuinya dengan busur derajat. Tapi kalau pakai ini, ya, ini untuk mengukur panjang, misalnya panjang atau lebar. Kalau misalnya barisan yang lurus, ya, karena ini sudut itu adalah bentuknya melingkar, maka sudah ada ditentukan dengan menggunakan busur derajat. Jadi kegunaan sebuah garis itu berbeda, ya, tergantung yang akan kita ukur. Nah, tergantung bangun datar yang akan kita ukur, maksud saya. Ya, ada lagi yang bertanya? Ya, Kredita. Bagaimana cara menentukan sudut pada bangun segitiga? Oh iya. Oke, nanti kalau kita mau mengukur sudut pada bangun segitiga, berarti kita misalnya tadi sudah mengukur sudut
tahu, ya nanti untuk selanjutnya nanti akan terjawab ya. Untuk mengukur sudut selanjutnya sebenarnya kalau di dalam segitiga itu tadi sudah diterangkan bahwa kalau besarnya sudut itu 90 derajat itu dinamakan sudut siku. Terus misalnya nanti hasilnya kurang berarti sudut lancip. Kalau lebih dari 90 derajat, misalnya berapa? 190 ya. 100 berapa? 140 berarti lebih dari 90 derajat itu berarti sudut apa? Sudut tumpul. Oke, ya. Selanjutnya coba sekarang untuk Bu akan pastikan bahwa kalian itu paham tentang ukur sudut. Yang mau maju, saya gambarkan ini. Ya, silakan maju ke depan. Ayo, siapa yang maju? Fahri ya. Oh, sudah menggambar sendiri ya. Berapa ini? Ya. Ya, benar ya. 104. Berarti dituliskan 140 derajat itu bagaimana menulisnya? Ada 0 kecil di atasnya. Oke, ya, sudah benar ya. Ya, oke. Yang maju lagi? Ya. Gali. Ya. Ini dulu diukur dulu. Oh, 9 dituliskan 90. Ya, oke. Sudah bisa ternyata ya anak-anak ya. Coba ada lagi? Ya, Vika. Ini dipaskan dulu titik sudutnya berapa? Ya, 40 derajat. Ya, dituliskan. 40 derajat. Oke. Ya, sudah bisa teman-teman ya. Ayo yang lain lagi. Ayo. Ya, Upa. Yang ini dipaskan dulu titik sudutnya, dilihat mulai dari sebelah kiri. Ini kan soalnya segitiganya ke kiri ya. Berapa? 30 derajat. Ya, ternyata kalian sudah paham ya. Oke, karena sudah paham, maka tadi berarti dari beberapa yang sudah diukur teman kalian tadi itu apa? Ada berapa? 90 derajat berarti sudut apa ini? Sudut siku-siku. 140 derajat sudut tumpul. 40 derajat sudut lancip. Kemudian 30 derajat sudut lancip. Oke. Dari jenis-jenis sudut itu dalam segitiga nantinya kita akan dapatkan. Jadi kita akan dapatkan di di dalam pengukuran bangun datar segitiga. Nah, bangun datar segitiga untuk lebih biar kita lebih mantap lagi dalam pengukuran sudut, maka silakan kalian simak dulu videonya ya. Simak dulu videonya tentang cara mengukur sudut dalam bangun datar segitiga.
nanti pembelajaran ini ada LKPD dan evaluasi. Harus diperhatikan. Kita coba lagi bentuk segitiga yang lain. 110 derajat, 35 derajat, 35 derajat. Mari kita jumlahkan ketiga sudut tersebut. 110 derajat ditambah 35 derajat ditambah 35 derajat sama dengan 180 derajat. Jumlah ketiga sudut segitiga ini adalah 180 derajat. Apakah kalian melihat persamaan dari hasil perhitungan sudut segitiga tersebut? Ya, ketiga segitiga tersebut memiliki jumlah sudut yang sama, yaitu 180 derajat. Hal tersebut membuktikan bahwa semua segitiga memiliki jumlah besar sudut yang sama, yaitu 180 derajat. Fakta tersebut dapat kita gunakan untuk mencari tahu salah satu sudut segitiga yang belum diketahui. Ayo kita mencari tahu cara menentukan besar sudut segitiga yang belum diketahui. Perhatikan segitiga ini. Besar sudut A pada segitiga ini adalah 50 derajat. Sudut C 80 derajat. Berapa besar sudut D pada segitiga tersebut? Untuk menghitung besar sudut segitiga yang belum diketahui, kita dapat menggunakan rumus. Besar sudut segitiga yang belum diketahui sama dengan 180 derajat dikurangi jumlah kedua sudut yang telah diketahui. 180 derajat dikurangi 50 derajat dapat 80 derajat. 180 derajat dikurangi 130 derajat sama dengan 50 derajat. Jadi, besar sudut yang belum diketahui adalah 50 derajat. Ya, itulah tadi video yang sudah kita amati. Itu adalah tadi apa? Segitiga ya, mengukur sudut dalam bangun datar segitiga. Oke, kita ice breaking dulu ya. Silahkan bersiap. Yuk, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kurang semangat kayaknya ya. Coba sekali lagi, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam, ya, salam PPK-nya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Sekali lagi. Yuk. Salam PPK. Ya. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke. Setelah kita tadi melihat video, kita akan cermati ya. Jadi tadi yang diukur sudutnya berapa tadi? Ya? Yang diukur tadi sudutnya berapa? Segitiga itu ada berapa sudutnya? Ada 3. Berarti ketiga sudutnya tadi sudah diukur dan dijumlahkan. Ternyata itu dalam segitiga itu jumlah sudutnya
itu kalau dijumlahkan semuanya berapa tadi? 180 derajat. 180 derajat. Berarti sebenarnya kalau kita itu sudah mengetahui sudut, misalnya kedua sudutnya sudah diketahui, sebenarnya tinggal menambahkan berapa supaya menjadi 180 derajat. Berarti nanti saya tidak usah mengukur, Bu. Tidak boleh begitu ya. Jadi kita harus bisa mengukurnya. Nah, nanti kalian juga akan Ibu amati. Jangan sampai nanti kalian tidak mengukur kalau pas mengerjakan soal. Jadi harus diukur, dibuktikan dengan busur derajatnya tadi digunakan. Nah, itulah fungsinya ya. Makanya kalian kemarin harus menyiapkan, tidak boleh lupa ya. Oke, sekarang coba kalian berkelompok, kerja kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, silakan berkelompok. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Nah, sudah saya bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Sudah terhubung dengan kelompoknya, maka ini akan dikerjakan. Kasih nama kelompok berapa, kemudian anggotanya ya. Kelompok berapa, siapa yang menulis salah satunya ya. Yang menulis Mas ya. Nama dikasih nama ya. Itu ada 4 soal ya. Ada 4 soal tapi pertanyaannya 2 setiap soal. Silakan diukur dengan busur derajat. Yo, semua mengukur loh ya, tidak boleh seperti yang kita lakukan. Semua harus diukur, disesuaikan dengan pengukurannya, besarnya berapa. Oke. Siapa yang balik? Sampai ketemu. Oke. Sudah dikasih nama kelompok. Silakan didiskusikan ya dengan temannya. Silakan didiskusikan. Ya, ditambahkan. Kalau sudah ketemu ketiganya berarti itu perintahnya, tinggal soalnya. Ya. Itu yang pertama itu setelah ketemu
Terus ditambahkan dari ketiga sudutnya itu berapa. Ya, didiskusikan. Bagaimana? Ada kesulitan? Ada yang ditanyakan? Ya. Jangan lupa mencantumkan derajatnya ya, satuannya. Bisa, Afri. Yang itu tinggal satu itu yang diukur. Bagaimana? Ya. Coba berapa? Ketemunya berapa yang C itu? Sudutnya berapa? 35. Berapa sudut C-nya ini? 25. Oke. Sudah dijawab. Yang ini nomor 4. Ya. Panji sudah paham belum? Ini berapa kan? Coba kamu ukur. Coba kamu. Ya, 45. Ya. Ya, nanti salah satu presentasi ya. Ya, semuanya nanti. Ya. Oke, sudah? Oh, belum? Ya. Ya. Oke.
tergantung pertanyaannya ini. Segitiga PQR termasuk segitiga ya. Satu lagi ya, oke. Busur di ya. Coba ini busur kalau kamu ukur ini berapa besarnya? Berapa? 90 derajat. Oke. Sudah yang sebelah sini? Sudah ya. Tinggal satu kelompok lagi. Sudah? Rafa? Sudah ya. Oke. Mulai dipresentasikan kelompok berapa dulu coba? Ya. Kelompok 1 sudah siap? Ya, coba kelompok 1. Nomor 1 hasilnya seperti apa? 45 tambah 90 derajat tambah 45 180 derajat. Kalau membaca juga pakai derajat ya. Jadi misalnya sudut apa gitu. Sudut A 45 derajat ditambah gitu. Sudut B 90 derajat. Sudut C 45 derajat. Misalnya seperti itu. 180 derajat. Nah, terus itu pertanyaannya. Berapakah besar dari keseluruhan tubuhnya 180 derajat? Termasuk segitiga. Apakah ABC tersebut? Ya. Segitiga siku. Termasuk segitiga siku. Ada sudutnya 90 derajat tadi ya. Tadi akan dijelaskan. Terus kemudian coba sudah benar belum tadi yang kelompok 1? Sudah benar. Yuk, kelompok 2 ya wes nggak apa-apa urut. 20 sudut A 25 derajat tambah sudut B 130 derajat tambah sudut C 25 derajat sama dengan 180 derajat. Segitiga apa itu? Termasuk segitiga. Apakah ABC itu segitiga sembarang? Segitiga sembarang. Kenapa segitiga sembarang? Farah? Karena tidak urut. Tidak sama besar sudutnya. Bukan tidak urut, tetapi karena pas diukur itu besar sudutnya tidak sama. Jadi termasuk segitiga apa tadi? Segitiga sembarang. Oke, sekarang coba kelompok 5 kayaknya lebih siap. Ayo. Ya, nomor 3. 60 derajat. Ya. Sudut B 60 derajat. Ya. Tambah sudut F 60 derajat sama dengan 180 derajat. 180 derajat. Kemudian termasuk sudut apa? Nah, termasuk sudut segitiga sama sisi. Kenapa? Termasuk sudut segitiga sama sisi. Kenapa kok dinamakan segitiga sama sisi? Ya. Yang benar ya. Karena apa tadi? Coba alasannya Fahri, benar tidak yang untuk dari kelompok 5 tadi? Benar. Bagaimana? Rafa? Benar. Punyamu sudah benar apa belum? Ya. Jadi karena tadi itu dinamakan sudut apa segitiga siku-siku, segitiga apa sama sisi, maka
karena sudutnya sama besar ya, seperti itu ya. Oke, jadi mari kita simpulkan bahwa apa segitiga itu mempunyai berapa sudut? Ya, mempunyai berapa sudut? 3. Mempunyai 3 sudut. Apabila kita ukur dari ketiga sudut itu, apabila kita ukur dari ketiga sudut itu menunjukkan berapa derajat? 180 derajat. 180 derajat. Ya. Jadi apabila sudah diketahui kedua sudutnya, maka kita akan tinggal tambahkan. Seandainya kita tidak mengukurnya saja, kita sudah tahu ya. Itu tinggal menambahkan supaya menjadi 180 derajat. Oke, jadi sudutnya ada 3, harus diukur jumlahnya 180 derajat ya. Oke, selanjutnya itu dikumpulkan terlebih dahulu. Evaluasinya coba dilihat ke sini. Ya, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Akan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, sekarang itu kalian lihat di video ini tampilan dalam video ini ada, coba dibaca, kurang jelas ya. Oke, dibaca. Panji atau Galih? Galih ya, dibuka. Galih, ya dibaca Galih. Meli memesan pizza secara online. Setelah pesan sampai di rumahnya, Meli membuka pesanan. Ternyata pizza tersebut telah terpotong menjadi 8 bagian yang sama. Ujung dari masing-masing potongan membentuk sudut dapatkah kalian mengukur dan menunjukkan besar sudut antara ujung pizza tersebut? Ya, kira-kira coba sebenarnya kita itu apa dalam penerapan kehidupan sehari-hari kita dapatkan benda-benda yang membentuk sudut. Di antaranya adalah pizza. Pizza itu kalau sudah dipotong menjadi 8 itu ternyata membentuk sudut juga. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengukurnya. Nah, lanjutkan coba Najwa. Sudut derajat merupakan salah satu alat untuk mengukur besar sudut dalam satuan baku. Ya. Satuan baku dari pengukuran sudut adalah derajat yang dilambangkan dengan derajat. Seandainya sudutnya menunjukkan 30 derajat. Ya. Jawaban yang tepat untuk ukuran sudut itu adalah termasuk jenis sudut apa, maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mengukur sudut dari pizza tadi, potongan pizza tadi, itu menunjukkan 30 derajat, misalnya seperti itu. Nah, itu termasuk sudut apa? Revita. Termasuk sudut lancip. Nah, ada juga dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kita temukan ya di dalam sekitar
kita, lingkungan kita itu bisa kita temukan apa gambar-gambar yang menunjukkan atau maksudnya benda yang berbentuk segitiga. Itu diantaranya itu ada penggaris segitiga. Kemudian apalagi itu? Apa? Pizza yang sudah dipotong tadi. Terus ada lagi apa itu? Kapal, bendera kapal ya, bendera kapal itu juga menunjukkan segitiga juga. Terus ada lagi apa itu? Rambu-rambu jalan ya. Ada lagi apa itu? Diamati apa? Itu apa ya? Apa ini? Busur. Ada juga apa tadi namanya? Ririn. Penjepit kertas. Ya. Busur itu busur panah itu juga membentuk segitiga. Nah, sekarang itu dalam kehidupan sehari-hari nanti silahkan didiskusikan baik orang tua ataupun saudara, kakak, terutama orang tua dan kakak, ya, saudara yang bisa sekiranya ini ternyata ada benda-benda yang berbentuk segitiga. Silahkan nanti seperti itu. Ada juga sebenarnya sapu itu ada juga. Kalau kita gambarkan sapu itu juga membentuk di bawahnya itu segitiga seperti ini, ya. Nah ini nanti kalian amati benda-benda itu. Sekitar kita itu banyak sekali benda-benda yang menunjukkan bentuk segitiga. Kiranya itu pembelajaran kita. Nah, kita tapi akan review dulu apa sih sebenarnya dari awal tadi yang kita pelajari itu apa? Tentang apa para? Yang kita pelajari tadi dari awal mengukur sudut. Terus apa lagi? Tentang mengukur sudut dengan busur derajat dari atau dia. Terus tentang apa lagi? Tadi mengukur sudut pada bangun datar apa? Ya benar ya Mbak Lilin. Jadi kita mengukur sudut pada bangun datar segitiga. Dan dapat kita simpulkan bahwa sudut yang ada pada bangun segitiga itu ada 3, yang mana kita jumlahkan itu sudutnya ternyata kita buktikan juga menunjukkan 180 derajat. Walaupun nanti ketika sudutnya itu tidak sama, ada yang lancip, ada sudutnya tumpul ya, seperti itu, ada yang siku-siku ya. Oke, sebelumnya nanti sebelum evaluasi Ibu akan sampaikan juga bahwa pembelajaran berikutnya itu kita akan belajar tentang mengukur sudut pada bangun datar segi 4. Jadi kita nanti segi 4, terus nanti trapesium dan jenis-jenis yang lain ya. Oke, kita akan bagikan evaluasi. Silakan kemudian maju. Kan dikerjakan, dikasih nama, kelas, hari dan tanggal.
Kelas 4 dikasih ya. Sudah kebagian semua? Sudah ya, silakan dikerjakan. Itu menurut petunjuknya ya. Nama petunjuknya itu apa? Itu nama, kelas, hari, tanggal. Ada yang bertanya? Pemahamannya? Ya, ada yang Ini bertanya? digambar ya? Oh iya, ya silakan. Iya, jadi gambarkan segitiga siku-siku. Nah, segitiganya namanya apa itu? Yang nomor 1 segitiga ABC. Ya, yang nomor 2 juga digambarkan. Nah, apa itu? Segitiga sama sisi. Kemudian tentunya pakai kusur derajat ya, kalau harus sama sisinya itu harus sama. Kemudian kalau segitiga siku-siku berarti bagaimana bentuknya? Namanya ini dikasih nama ya. Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, ini sudah nih Afifah. Tanggalnya hari tanggal berapa coba? Ini ya, hari ini. Dulu ini yang sama Ini kaki tanggal di 15 ya. yang sama kakinya juga ditaruh di sini. Ya, segitiga sama kaki. Gimana itu? Oh iya. Segitiga sama kaki, segitiga yang kedua sudutnya sama besar. Berarti ini kan 90. Benar kamu ini 90 terus di sini kalau tinggalkan. Iya benar ini. Siku-siku ya sebenarnya. Sudah diukur tadi? Sudah diukur. Segitiga apa itu Pak Fahri? Kamu salah ya.
Siku-siku. Siku-siku tadi besarnya berapa? Besarnya berapa? Ya. Besarnya berapa, Mari? 90 dong. Ya. 90 derajat. Jadi tentukan titik sudutnya dulu. Nah, tentukan titik sudut terus oh ya. Oke. Ini mana yang menunjukkan 90 derajat? Nah, ini. Yuk, yang ini sama sisi berarti tadi bagaimana? Sudah ya? Sudah ya? Sudah. Oke. Kalau sudah apa gambar evaluasinya dikumpulkan, ayo kumpulkan tolong ya. Oke. Yuk, sudah. Oke. Sudah tuh. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan evaluasi, sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita sebelum mengakhiri kita ini dulu ya, menyanyikan lagu apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul? Ya, oke. Ya. Sikapnya, kalau mau nyanyi itu sikapnya yang baik. Oke. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul. Pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian. Nah, tapi kalian di rumah harus tetap belajar lebih giat lagi ya, supaya nanti apa yang materi disampaikan di sekolah nanti di rumah dipelajari lagi, sehingga kalian lebih paham, lebih bisa, terus menyelesaikan masalah juga lebih mudah ya. Kalau kita sering belajar maka kita akan lebih paham. Banyak membaca, tambah pengetahuan. Terus nanti ibu pesan lagi di jalan, silakan langsung pulang, hati-hati ya. Tidak usah mampir kemana-mana. Untuk mengakhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Silakan wakil ketuanya Farah ya, dipimpin doanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Makasih ya Pak Desi ya. Jadi